Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Sri Rahayu. Aku berasal dari Universitas Sultan Syarif Kasim Negeri Riau. Nah, di sini aku kan jurusan ilmu hukum. Aku ingin menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu mata kuliahku, yakni hukum dan hak asasi manusia. Nah, dalam hukum dan hak asasi manusia ada satu materi yang akan aku jelaskan, yaitu mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebelum masuk kepada materi yang aku jelasin, teman-teman tahu nggak apa itu hukum dan hak asasi manusia? Nah, hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur suatu tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu hukum dan hak asasi manusia? Nah, lanjut kepada materi kita, yakni mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebelumnya nih aku ingin tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu mekanisme hak asasi manusia? Nah, mekanisme hak asasi manusia menurut Sutando Wijosubroto menyatakan bahwasannya mekanisme hak asasi manusia adalah seluruh perangkat berikut prosedur kerja yang disiapkan oleh lembaga yang berwenang untuk memajukan dan melindungi serta menegakkan hak asasi manusia sesuai prinsip universalitas hak asasi manusia dan standar internasional sebagaimana yang telah dijabarkan dalam instrumen-instrumennya. Nah, sedangkan menurut Ifdal Kasim selaku Ketua Komnas HAM periode 2007 sampai 2012 ialah mekanisme hak asasi manusia adalah sebuah sistem yang disediakan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran hak-hak asasi. Nah, jadi gimana? Teman-teman udah tahu kan apa itu mekanisme hak asasi manusia? Nah, lebih ringkasnya atau lebih ringkasnya supaya teman-teman tahu, intinya mekanisme hak asasi manusia ini adalah sistem yang disediakan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negara kita, warga negara Indonesia dari pelanggaran hak-hak asasi tersebut. Nah, jadi gimana? Sudah paham kan? Nah, selain itu, mekanisme hak asasi manusia ini berfungsi ialah untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Apa sih wujud mekanisme hak asasi manusia? Wujud mekanisme hak asasi manusia ialah terbentuknya lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengaturan hak-hak asasi manusia, yakni adanya Komnas HAM. Ya, Komnas HAM itu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, adanya Komnas Perempuan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998, adanya Komnas Anak, Perlindungan Anak berdasarkan keputusan Presiden nomor 77 tahun 2003, dan Komisi Ombudsman Nasional. Nah, dari lembaga-lembaga perlindungan nasional tersebut digunakan untuk memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia. Apabila ada orang-orang yang melanggar hak asasi manusia, maka itu haruslah dilindungi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga dilengkapi prosedur, pengaduan, pemantauan, pengkajian, dan pendidikan. Nah, selain itu, pasti teman-teman bertanya kan, mengapa ya perlu adanya mekanisme HAM di Indonesia? Ya, ini saya kutip dari wawancara yang telah dilakukan Komaria selaku redaksi Komnas Perempuan dan Ifdal Kasim selaku Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, yakni wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober, di mana perlu adanya mekanisme HAM di Indonesia ini karena agar terlindungnya hak-hak asasi warga negara Indonesia. Menelisik kepada
zaman Soeharto, pasti teman-teman tahu kan pada zaman Soeharto. Nah, jadi pada saat itu tuh kita tuh punya sistem politik. Ya, sistem politik kita itu kan sistem politik yang tertutup dan otoriter. Sehingga banyak juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun tidak adanya lembaga yang menangani hak asasi manusia tersebut, teman-teman. Selain itu, karena banyaknya kasus pelanggaran HAM dan juga tidak adanya lembaga, maka kancah internasional pun menyoroti kepada pemerintahan Soeharto agar mendirikan sebuah lembaga dalam penanganan kasus hak asasi manusia tersebut. Nah, disitulah pada tahun 1993 terbentuknya Komnas HAM. Nah, yang bertujuan untuk perlindungan hak asasi manusia. Nah, namun sayangnya hal ini masih juga tidak jalan dengan semestinya. Mengapa demikian? Karena sistem hukum yang ada pada saat itu, pada zaman Orde Baru, masih belum mampu untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negara masyarakat Indonesia. Karena dibuktikan nih, pada zaman Soeharto pasti teman-teman tahu kan, bahwasannya pada zaman itu kita organisasi saja masih berdasarkan keputusan presiden, juga tidak bisa sembarangan berorganisasi. Kita juga tidak boleh sembarangan mengeluarkan pendapat kita. Nah, sehingga ini kan dibuktikan bahwasanya zaman itu tuh masih tidak bisanya kita dalam mengeluarkan hak-hak yang ada pada diri kita, sehingga secara tidak langsung hak asasi kita belum terjaga dan terjamin gitu kan. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme perlindungan hak asasi manusia? Nah, yang pertama adalah sistem hukum yang berlaku, yaitu melalui pengadilan. Yang kedua, DPR atau parlemen. Yang ketiga, non-governmental organization NGO atau contohnya adalah LSM. Yang keempat, National Human Rights Institution seperti Komnas HAM. Dan yang kelima, melalui media massa. Oh iya, sistem hukum yang berlaku melalui pengadilan itu ya Mahkamah Konstitusi. Oke, itulah penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Jadi teman-teman gimana, udah mengerti kan? Nah, maafkan ya bila ada kata-kata aku yang salah. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa.